my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, channel Hazazia Mawadah Muhaji. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang teknik cahaya dan pencahayaan dalam kamera. Please keep for watching. Cuy, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai cahaya atau dalam bahasa Inggrisnya adalah light. Pengertian cahaya secara umum adalah cahaya merupakan energi berbentuk gelombang yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Di mana di dalam ilmu fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak kasat mata. Lanjut cuy. Nah selanjutnya itu ada prinsip fotografi. Prinsip fotografi itu sendiri dibagi menjadi dua cuy. Nah yang pertama itu adalah available lighting, dan yang keduanya adalah artificial lighting. Apa sih available lighting? Available lighting itu adalah memanfaatkan cahaya yang tersedia, baik secara natural light itu di luar maupun room light itu di dalam ruangan dengan hipemotretan. Dan artificial lighting itu adalah memanfaatkan cahaya dengan menggunakan bantuan seperti penggunaan flash atau studio light, di mana adanya itu di dalam ruangan dengan bantuan cahaya-cahaya fotografi. Nah, lanjut cuy. Selanjutnya ini adalah kita masuk ke teknik pengambilan cahaya, di mana teknik pengambilan cahaya ini dibagi menjadi 4 cuy. Apa aja sih? Yuk kita bahas satu-satu cuy. Nah, yang pertama itu ada oval light, di mana posisi lighting berada di 3/4 objek. Nah, maka yang terjadi adalah sedikit bagian bayangan pada bagian belakang. Kira-kira gini loh. Posisi lighting itu atau posisi cahaya berada di 3/4 kita sebagai objek. Nah maka akan terjadi sedikit bagian bayangan yang ada di bagian belakang kita, kayak gitu. Nah, mungkin kira-kira kayak gini contohnya. Oke, kita next yang kedua. Yang kedua itu adalah side light. Apa sih side light? Side light itu adalah posisi objek tepat berada di samping objek, maka yang terjadi adalah bayangan pada setengah objek pada sisi lain. Jadi di saat kita berdiri, kita sebagai objek akan munculnya sebuah cahaya di samping bayangan pada setengah objek pada sisi lain, pada sisi kita, sisi lain, seperti itu. Lanjut cuy. Atau kita contoh dulu, contohnya belum keluar. Ini dia contohnya side light. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga itu adalah rim light. Apa sih rim light? Apa ya? Mungkin pada umumnya kalian udah pada tahu sebenarnya tentang teknik pengambilan cahaya ini. Mungkin aku bakalan ngulas sedikit-sedikit aja buat untuk mengingatkan kalian semua yang nonton di video aku kali ini. Oke, rim light ini adalah gimana posisi berada di bagian belakang dengan sudut objek di 1/4 objek, maka yang terjadi adalah bagian depan gelap sehingga akan tergaris pada objek. Jadi, di mana posisi kita itu berada di bagian belakang sudut objek 1/4 objek, nah akan terjadinya suatu bagian depan yang gelap sehingga akan tergaris pada objek. Kurang lebihnya di bagian belakang kita itu gelap dan bagian depannya kita itu terang, dan akan tergambar sebuah garis yang terlihat sangat jelas. Kenapa? Karena cahayanya itu di belakangnya gelap gitu. Mohon maaf kalau salah. Kita next. Nah selanjutnya itu adalah backlight. Ini yang terakhir dalam teknik pengambilan cahaya. Backlight itu adalah posisi lighting atau cahaya tepat berada di belakang objek, di belakang kita, sehingga bagian depan sepenuhnya gelap dan sisi belakang kita tercipta garis yang sangat jelas. Jadi
kita itu membelakangi cahaya, mungkin seperti itu ya, karena kita itu kayak kalau bahasa Jawanya mas serap, serap jadi teh gelap gitu. Nah itu yang bisa dinamakan backlight. Ini dia contohnya, contoh fotonya ya guys. Kita lanjut lagi cuy. Yang selanjutnya ada dasar pencahayaan dalam fotografi. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah ada cahaya alami. Pasti dong udah pada tahu apa sih cahaya alami. Nah, cahaya alami itu sendiri adalah di dalam fotografi adalah memiliki nuansa spektrum warna yang dapat dihasilkan dan dapat diibaratkan sebagai cahaya matahari, ternyata tidak sekonsisten yang kita kira. Kita itu menganggap cahaya matahari itu cahaya yang paling bagus banget buat kita foto, karena kita nggak usah repot, kita langsung foto dan hasilnya bagus. Akan tetapi cahaya matahari itu tidak sekonsisten yang kita kira. Begitu cuy. Dan selanjutnya adalah cahaya buatan. Cahaya buatan mah udah nggak tabu lagi lah ya, biasanya kita dengar. Pasti kalian juga udah pada tahu kan. Nah, cahaya buatan itu sendiri adalah dalam fotografi, yaitu memiliki efek pencahayaan tergantung pada jenis sumber dan cahaya yang digunakan oleh fotografer. Kayak contohnya dalam studio di mana ada cahaya buatan yang kita buat sendiri agar foto terlihat lebih cerah dan menarik. Seperti itu. Nah, kita lanjut cuy. Nah, selanjutnya itu adalah cahaya langsung, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah direct light. Mohon maaf, aku nggak fasih dalam bahasa Inggris ya cuy. Kita lanjut cuy. Apa sih cahaya langsung tuh? Cahaya langsung bisa diartikan nih sebagai cahaya yang langsung mengenai subjek dari suatu tempat yang dapat dicontohkan sebagai cahaya matahari. Bisa juga disebut sebagai cahaya alami, akan tetapi berbeda konteks seperti itu. Tapi kalau yang ini adalah cahaya langsung yang langsung mengenai objek, yang betul-betul benar langsung terkena si objek tersebut. Begitu cuy. Nah, oke, selanjutnya nih cuy ya. Yang keempat itu adalah cahaya yang menyebar, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah diffuse light. Apa sih ya cahaya menyebar? Cahaya menyebar itu bisa diartikan sebagai cahaya yang menyebar ke bagian arah yang dapat dicontohkan pencahayaan neon. Yang salah satu contohnya adalah cahaya difus dalam fotografi. Begitu cuy. Dan yang selanjutnya itu adalah hukum resiprosity. Kira-kira apa ya hukum resiprosity? Salah. Mohon maaf. Kira-kira apa ya hukum reciprocity? Nah, pada puncak optik klasik, cahaya dapat didefinisikan sebagai gelombang elektromagnetik dan memicu serangkai penemuan dan pemikiran. Itu terjadi kira-kira pada tahun 1838 cuy, di mana oleh Michel Faraday dengan penemuan sinar katode. Pada tahun 1859 itu sendiri dengan teori radiasi massa hitam oleh Gustav Kirchhoff pada tahun 1897. Ada juga dari Ludwig Boltzmann di mana ia itu mengatakan bahwa status energi sistem fisik dalam teori radiasi massa hitam oleh Max Planck pada tahun 1899 itu sendiri, dengan hipotesa bahwa energi yang terradiasi dan terserap dapat terbagi dalam jumlah distrik yang disebut sebagai elemen energi. Begitu cuy mengenai hukum reciprocity. Oke cuy, kita pindah dulu ya ke teknik pencahayaan, di mana kita ambil teknik pencahayaan berdasarkan sumber cahaya. Teknik pencahayaan yang pertama itu adalah variable light. Tadi kita udah bahas kan. Nah, di sini
Available light nih, ketika kamu sebagai fotografer tidak bisa mengatur terang gelapnya dan arah cahaya yang kalian terima. Misalnya terang gelapnya itu apa ya? Misalnya ya, cahaya matahari, sinar rembulan, lampu perkotaan di malam hari, dan lain sebagainya. Nah, kalian itu bisa menggunakan cahaya-cahaya ini untuk kalian gunakan sebagai lampu. Kenapa? Karena nanti hasilnya itu bakalan indah sekali. Kalian bisa coba. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengatur terang gelapnya arah cahaya. Nah, dan selanjutnya ini adalah artificial light. Artificial light yaitu cahaya yang sengaja dibuat ketika kamu fotografer sedang membutuhkan cahaya tambahan saat memotret. Kalian bisa gunakan artificial light ini ya teman-teman semuanya, buat kalian memotret atau mengambil foto, atau kalian sebagai fotografi seperti itu. Nah, kita next di sini ada mix light. Nah, contoh mengaplikasikan mix light di dalam fotografi dalam adalah ketika kamu memotret indahnya gemerlap lampu kota di malam hari dengan menggunakan tambahan flashlight. Jadi gini cuy, di saat kalian sedang berada di perkotaan dan kalian ingin mengambil sebuah lampu latar belakangnya adalah lampu perkotaan yang sangat gemerlap dan akan menimbulkan akan menimbulkan gradasi atau teknik pencahayaan yang sangat indah atau tambahan dari kalian mengambil foto itu, kalian bisa menggunakan tambahan flashlight agar lebih terlihat jelas dan indah menawan saat kalian mengambil foto atau di saat kalian menjadi seorang fotografer seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Ini adalah lighting fotografi berdasarkan arah cahaya. Di sini ada from lighting. Apa sih from lighting itu? From lighting itu merupakan teknik pencahayaan fotografi dengan menempatkan objek tepat di depan kamera kalian sehingga cahaya itu langsung menyorot ke arah objek dan bayangan tepat jatuh di belakangnya. Dimana kalian itu menempatkan cahaya tepat terkena kepada si objeknya dan akan menimbulkan gradasi yang sangat jelas terang di depan objek dan menimbulkan benar-benar efek yang sangat bagus seperti itu karena tepat jatuh di belakangnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih cuy, ada oval lighting ya. Nah, sedikit bergeser dari front lighting. Di sini oval lighting adalah menempatkan cahaya pada posisi 3/4 dari objek. Jadi kita agak geser sedikit 3/4 dari objek tersebut ya teman-teman. Nah, itu sama seperti front lighting tapi agak bergeser sedikit karena digeser dengan 3/4 dari objek seperti itu. Nah, selanjutnya ada side lighting. Nah, side lighting juga tadi kan udah dibahas ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sedikit lagi bergeser dari front lighting. Kenapa sih dari tadi geser-geser mulu? Emang begitu caranya ya. Nah, di sini adalah oval lighting nih ya, menempatkan cahaya pada posisi 3/4 dari objek cuy. Berarti kita geser lagi ke 3/4 dari objek. Nah, nanti akan terciptanya sedikit bayangan pada belakang objek. Oval lighting biasanya digunakan ketika kamu memotret foto potret diri di studio. Jadi nanti foto yang akan muncul itu seperti ini, dimana setengah bagian muka kalian itu gelap dan setengah bagian muka kalian itu terang. Seperti itu, side lighting. Lanjut cuy. Nah yang selanjutnya ini ada rim lighting.
Tadi kan kita sudah sebut ya reflecting itu apa. Nah, reflecting itu sendiri itu sedikit bergeser lagi cuy dari front lighting. Ngapa bergeser-geser mulu? Biar terang lo kata ya. Nah ini overlighting itu menempatkan cahaya pada posisi 3/4 dari objek. Dengan begitu akan terciptanya sebuah sedikit bayangan pada belakang objek. Overlighting biasanya digunakan ketika kamu memotret foto potret diri di studio gitu. Jadi begitu. Mungkin begini contohnya ya. Nah lanjut cuy, ini yang terakhir cuy, ada back ada backlighting. Nah sedikit bergeser lagi nih dari front lighting, dimana off backlighting adalah Oke cuy, kita akhirnya sampai di akhir. Nah yang terakhir ini adalah backlighting, dimana posisi lighting atau cahaya tepat berada di belakang objek, dimana sehingga bagian depan sepenuhnya gelap dan di sisi belakang tercipta garis yang sangat jelas. Nah jadi si objeknya itu terlihat gelap dan bagian belakang itu tuh terlihat terang dan sangat jelas. Akan tetapi tidak begitu terang, tapi terlihat terang, dan si objeknya itu terlihat gelap dan tertimbulnya suatu gradasi objek di bagian-bagian objeknya seperti itu. Oke cuy, mungkin itu dulu video dari aku. Semoga kalian suka video aku dan bisa sebagai pembelajaran buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya semua orang tahu dan suka channel aku. Dan jangan lupa ya di subscribe. Karena kenapa? Karena subscribe itu adalah gratis. Thank you, bye bye.